Sampai di pinggir hutan, perasaannya menjadi tidak enak. Apa aku tadi jalan sambil melamun? Kok tidak terasa bisa sampai di daerah sini? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Hutan ini memang terkenal dengan kewengitannya. Kalau sudah malam tidak ada yang berani lewat daerah sini. Padahal jam baru menunjukkan pukul 6 sore, tetapi hawa-hawa malam sudah sangat kental di sini. Sepi dingin. Yadi berinisiatif untuk segera balik badan untuk pulang. Tapi tiba-tiba Yadi mendengar ada suara gamelan. Ternyata ada orang punya hajat, pikirnya. Segerombolan laki-laki dan perempuan yang entah datang dari arah mana melewati bakso tempat Yadi berhenti tadi. Menggolek sapa bapak-bapak yang lewat. "Nih Pak," jawab Yadi heran. Semua berpakaian adat Jawa kuno. Beberapa orang lewat lagi dengan jalur yang sama. Yadi penasaran. "Maaf Mas, Mbak, kok pada kesana memang ada apa?" "Pak Demang mantu Mas," jawab salah satu orang. "Iya Mas, ada tanggapan wayang kulit. Sampean jualan saja di sana," sambung yang lain. Yadi tersenyum, secercah harapan untuk dirinya. Yadi pun mengikuti arah orang-orang tersebut. Tak lama kemudian sampailah Yadi ke tempat di mana keramaian itu berada. Panggung yang besar di mana sudah terlihat dalang yang sedang memainkan wayang kulitnya. Yadi tercengang-cengang melihat hingar-bingar di tempat ini. Dalam hati Yadi bertanya-tanya, ternyata dalam hutan ada rumah sebesar dan sebagus ini. Yadi memilih di bawah pohon yang agak rindang. Mencoba keberuntungannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatanginya. "Pak Yadi, Juragan Demang mau memborong bakso sampean." Yadi tertegun, bagaimana bisa tahu namanya. "Pak," panggil laki-laki yang berpakaian ala abdi keraton itu. "Oh Nji Mas, mari ikut saya ke dalam." Yadi mengikuti masuk ke pendopo depan rumah besar itu. "Tunggu di sini Pak." "Nji Mas." Sang abdi masuk ke dalam rumah. Yadi pun mulai menyiapkan mangkok-mangkok dengan perasaan gembira. Diraciknya mie sawi bakso. Nanti tinggal menuangkan kuahnya, pikirnya. "Kang," ada suara perempuan memanggil. "Nji Mbak." "Baksonya dijadikan satu di sini saja," kata si Mbak sambil memberikan baskom besar kepada Yadi. Yadi terperanjat. "Dijadikan satu dalam baskom ini, Mbak? Ini ada 50 porsi loh, Mbak." "Iya kan? Sudah manut saja sampean. Yang penting dibayar sesuai harganya." "Mbak, baik Mbak." Yadi pun segera menuangkan bakso-bakso yang tadi sudah diraciknya di mangkok-mangkok ke dalam baskom. Diletakkannya baskom itu di lantai pendopo. Kemudian terakhir dituangkan kuahnya. Yadi agak kesulitan menuangkan kuah karena harus bolak-balik dituangkan melalui mangkok. Setelah selesai Yadi mencari perempuan tadi. Tapi perempuan tadi pergi entah kemana. Diberanikan diri masuk ke rumah Joglo UTK mencari bantuan membawakan bakso yang sudah siap di dalam baskom. Sesampainya di pintu masuk, dia tidak menemukan orang yang bisa dimintai pertolongan. "Kula nuwun. Permisi. Bu Mak Mas, baksonya sudah siap." Yadi terkagum-kagum dengan interior rumah ini. Semua terbuat dari kayu yang diukir. Kursinya juga semua ukiran. Anehnya dibuat seperti tatanan di keraton, di mana di depan ada kursi semacam di atas panggung seperti tempat singgasana raja dan permaisurinya. Ada suara berat berdehem. "Oh maaf Pak," kata Yadi tersadar. Yadi melihat seorang bapak yang kira-kira berumur 50 tahunan, berbadan tinggi tegap berpakaian seperti seorang raja. Tapi yang aneh badannya hitam dan agak berbulu. Yang aneh lagi hidungnya seperti seekor babi hutan. Di belakangnya ada dua orang pengawal yang berbadan tegap hitam dan juga agak berbulu. Dan lagi-lagi hidungnya juga sama. Yadi kaget dan mundur perlahan. "Sampean cari siapa?" tanya pengawal. "Nyun pangapunten, saya yang jualan bakso. Tadi saya cari mbak-mbak yang tadi pakai kemben. Ini baksonya sudah selesai. Saya cuma minta tolong angkat ke dalam.
Sampean kalau nyarinya lewat belakang. Ini tempat Juragan Demang menerima tamu. Hardik pengawal. Enji mas, ngapunten saya tidak tahu lewat mana. Sudah ditunggu saja di tempat gerobak bakso sampean usir pengawal. Juragan Demang hanya diam saja sambil matanya mengawasi Yadi. Yadi jadi bergidik ngeri. Yadi pun kembali ke gerobaknya. Ternyata sesampainya di sana perempuan yang dicari sudah ada di sana. Dari mana sampean? Tanya perempuan itu. Nyari sampean mbak sampai masuk ke dalam. Ini uangnya. Kata perempuan itu menyerahkan 10 lembar uang merah. Lumba ini kebanyakan. Sudah itu rezeki adalah sampean. Itu dari juragan. Waduh terima kasih yang mbak disampaikan juragannya. Perempuan tidak menjawab. Langsung menghampiri baskom yang berisi baksong. Ini berat mbak. Saya bantu. Tidak saya bisa sendiri. Dek, Yadi baru sadar ternyata hidung perempuan ini sama dengan Kidemang. Seperti hidung babi. Tapi di tepisnya rasa curiga dia masa bodoh yang penting dagangan laku. Yadi kembali takjub ketika perempuan itu dengan enteng mengangkat baskom yang panas dan berat tanpa kesulitan sedikit pun. Ketika masih terbengung-bengung ada seorang abdi yang memanggil Yadi. Yadi. Lu kamu Kang Momor. Benar di Kingatino juragan sapi. Yo bener di. Laris daganganmu. Alhamdulillah Kang. Yo wes aku tarono sih. Awakmu jangan pulang dulu. Wes malam sekalian wae nonton wayang. Oh iya Kang? Ini aku yang mau lihat wayang dulu. Lumayan lama tidak pernah lihat hiburan seperti ini. Yadi pun bermaksud mendorong gerobaknya mencari tempat untuk meletakkan gerobaknya di tempat yang aman. Sekaligus strategis untuk nonton wayang. Sampai di tempat yang sekiranya sesuai pemikirannya, Yadi duduk di rumput dekat gerobaknya. Baksonya habis lek? Tanya seseorang yang tiba-tiba duduk di sebelahnya. Iya mas, kata Yadi yang fokus dengan wayang orang. Mas sampean kok bisa sampai di sini? Tadi di jalan banyak orang menuju ke sini. Katanya ada wayang kulit mas. Ya SDH aku ikuti saja. Aku jadi sampean biar sekali ini ke sini. Yadi pun pada akhirnya menoleh ke arah laki-laki itu. Lagi-lagi tercengang dengan melihat hidung laki-laki ini. Laki-laki ini hanya tersenyum dan berlalu mendekati panggung. Bab 2, Mbah Lanjar. Yadi pun segera melupakan ganjalan dalam hatinya. Dirinya kembali fokus ke wayang kulit yang mulai ada adegan goro-goro. Adegan goro-goro adalah babak dalam pertunjukan wayang kulit yang berfungsi sebagai selingan. Adegan ini biasanya ditandai dengan kemunculan para punakawan, terdengar suara tertawa penonton karena banyolan-banyolan segar urisi dalam. Sedang asik-asiknya menonton. Yadi didekati oleh kakek-kakek yang memakai ikat kepala. Lai daganganmu wes antek? Jimbah. Kenalke aku Melanjar. Kui omahku cedak karo dalan. Kula Yadi mbah. Besok-besok menenek pancen kuwania dodol. Ojo karo ngelamun. Kok luruskan niatmu dodol lei? Iya mbah. Kamu kelihatan susah Leono opo? Saya mikir kehidupan mbah. Apa yang mau gini terus? Lakarmu pengen urip sing kepiye? Ya hidup yang benar-benar mapan mbah. Mboten kekurangan. Apa-apa ada? Yo kudusa. Sudah usaha mbah. Tapi sepertinya keberuntungan belum berpihak pada saya mbah. Apa kamu mau kaya secara mendadak? Tanya Mbah Lanjar tanpa basa-basi. Ya tentu mau mbah. Mbah Lanjar mengamati Yadi dengan seksama. Hahaha. Mbah Lanjar tertawa terbahak-bahak. Menungso kui sejatine pancen serakah. Ora ya so bersyukur. Sejatinya manusia serakah tidak pernah bersyukur. Yadi agak tersinggung. Maksud jenengan opo mbah? Lu aku omong opo anane, aku bicara apa adanya. Biasanya kaya yang instan membutuhkan modal dan resiko yang sangat besar, imbuh Mbah Lanjar. Kamu mau resikonya gede? Maksudnya opo mbah? Aku bisa menelantarkan kalau kamu mau kaya mendadak. Tapi ada harga yang harus dibayar.
Pesugihan, Mbah? Tidak, Mbak, saya masih punya iman. Memang saya ini pengen kaya mendadak, tapi bukan dengan pesugihan, Mbah. Hahaha,